Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1431. Hari ini aku adalah milikmu. Mata Monazu memerah. Dia merasa sangat teraniaya. Saat ini, dia akhirnya merasakan rasa sakit hati yang Melissa Zhu rasakan, tapi sekarang dia sama sekali tidak punya kedudukan di keluarga Zhu, ditambah Harvey Wang masuk penjara, dia tidak bisa apa-apa. Bertahun-tahun belajar di luar negeri, dia mempertaruhkan segalanya di tangan Harvey Wang, sekarang dia benar-benar kalah. Melissa Zhu, semua gara-gara gadis sialan itu. Jika dia tidur dengan Ceo Meng, mana mungkin beban keluarga Zhu ditanggung oleh dirinya. Mona Zhu tidak bersedia, tapi sebelumnya dia sudah berbicara seperti itu. Sekarang semua anggota keluarga Zhu sedang melihatnya, dia tidak punya pilihan lain. Tak disangka keluarga Zhu harus mengorbankan keluarga sendiri untuk bisa menandatangani kontrak. Mona Zhu tidak bisa mengatakan penderitaannya, tapi jika dia tidak pergi, keluarga Zhu akan benar-benar tamat dan dia jangan harap bisa menjalani kehidupan nona besar lagi. Mona Zhu menggertakkan giginya, bagaimanapun, dia dan Harvey Wang sudah berakhir, jika dia menjadi wanita simpanan Ferdi Meng, nanti dia pasti bisa menjadi orang hebat. Di dunia ini, jika tidak punya uang, kamu adalah bajingan. Mona Zhu sudah terbiasa dengan kehidupan nona besar yang bisa mendapatkan segalanya dengan mudah. Jika keluarga Zhu hancur, dia bukan nona besar lagi, melainkan tikus jalanan, kualitas hidupnya juga akan merosot. Aku akan berjuang mati-matian. Aku, Mona Zhu kelak akan menjadi orang hebat. Baik, aku akan pergi. Tapi aku juga mau menjadi wakil CEO Sus Medical Beauty. Mona Zhu berkata dengan suara rendah. Tidak masalah, kelak Sus Medical Beauty pasti harus merepotkan Ceo Meng. Saat itu kamu pasti harus turun tangan. Kelak kamu yang akan mengendalikan keluarga Zhu. Bailey Zhu berkata sambil menepuk dadanya. Wanita, hehe, yang penting membujuknya dulu. Kalau begitu aku siap-siap dulu, sore ini aku akan pergi ke kantor Ceo Meng untuk mencarinya. Serahkan hal ini padaku. Mona Zhu merasa sedih tapi juga bahagia. Dia tidak berhenti menghibur dirinya, tidak memasuki sarang harimau. Bagaimana bisa menangkap anak harimau? Mona Zhu berdandan dengan hati-hati selama lebih dari 2 jam. Setelah merasa dirinya sempurna, dia baru berhenti. Dia menggunakan bedak yang tebal di wajahnya, tapi setelah berdandan Mona Zhu terlihat sedikit menggoda. Wanita dengan dandanan seperti ini sangat disukai para bos besar, selain itu auranya juga menggoda dan memiliki aroma yang menimbulkan kembang api di dalam hati orang-orang, bahkan Mona Zhu sendiri juga terpesona. Ferdi Meng, aku tidak percaya, kamu bisa lepas dari telapak tanganku. Mona Zhu melihat ke cermin sambil tertawa dengan sinis. Sekitar jam 3 sore, Mona Zhu pergi dengan mengenakan gaun renda hitam yang pendek dan celana dalam renda tembus pandang, yang seksi dan menggoda. Ketika Mona Zhu datang ke kantor Ferdi Meng, sekretarisnya kaget, sejak kapan bos menyukai wanita seperti ini? Apakah besok dirinya juga harus mengganti gaya ini? Halo, Ceo Meng. Mona Zhu berkata dengan sangat manis. Kamu duduk dulu. Aku selesaikan membaca kontrak ini dulu. Ferdi Meng tidak mendongak, sebaliknya dia terus membaca dokumen di tangannya. Beberapa menit kemudian, Ferdi Meng merenggangkan otot pinggangnya. Saat melihat Mona Zhu dia merasa sangat kaget. Kamu siapa? Buat apa kamu datang ke kantorku? Ferdi Meng berkata dengan serius. Aku Mona Zhu, Ceo Meng, bukankah Anda yang menyuruhku datang? Setelah Mona Zhu selesai berbicara, dia langsung berjalan ke sisi Ferdi Meng dan duduk di meja Ferdi Meng dengan kedua kakinya bersandar pada tubuh Ferdi Meng. Apa yang sedang kamu lakukan? Tolong jaga sikapmu. Ferdi Meng menegurnya dengan pelan.
Ceo Meng, tidak perlu munafik, bukankah kamu menyukai wanita seperti aku? Hari ini aku adalah milikmu. Kamu bebas melakukan apapun padaku. Aku tidak akan mengeluh. Mona Zhu menggigit bibirnya lalu mencondongkan tubuhnya ke arah Ferdi Meng. Raut wajah Ferdi Meng berubah drastis, dan dia menamparnya hingga Mona Zhu jatuh ke lantai. Pergi dari sini. Apa-apaan? Seperti siluman, kamu masih punya malu atau tidak? Masih muda, tidak bisa belajar sedikit yang baik. Ferdi Meng berkata dengan marah. Aku meminta wanita dari keluarga Zhu untuk datang berbicara denganku, yang aku maksud adalah menyuruh kalian membawa Melissa Zhu ke sini. Kamu ini siapa? Mona Zhu yang kasihan duduk di lantai dengan sangat menyedihkan, wajahnya memucat dan riasan wajahnya luntur karena dipukuli oleh Ferdi Meng, dan sekarang dia benar-benar berubah menjadi siluman. Maaf, Ceo Meng, aku akan pergi sekarang, maafkan aku. Mona Zhu sangat putus asa. Saat ini, dia tidak berani menyinggung Ferdi Meng. Keluarga Zhu masih mengharapkan Ferdi Meng menyelamatkan mereka. Harapan terakhir mereka. Mana mungkin mereka melepaskannya? Mona Zhu tidak menyangka Ferdi Meng hanya menyukai Melissa Zhu. Setelah menghabiskan banyak waktu untuk berdandan, dia masih tidak bisa membuatnya menyukainya. Amarahnya kembali menggebu. Aku kalah apa dari Melissa Zhu? Kenapa dia menyukai Melissa Zhu dan tidak menyukaiku? Melissa Zhu, si siluman rubah itu, mungkin menggunakan suatu tipu muslihat untuk memikat Ferdi Meng. Mona Zhu sangat marah. Dia bergegas berbalik dan pergi meninggalkan kantor Ferdi Meng. Sepanjang perjalanan kembali ke kediaman Zhu dia menangis. Ketika Mona Zhu kembali ke kediaman Zhu, semua orang kebingungan. Apa yang telah terjadi? Mona Zhu dipukul. Apa yang telah terjadi? Mona, siapa yang memukulmu? Gael Zhu berkata dengan marah. Hiks, tentu saja Ferdi Meng si bajingan itu. Mona Zhu berkata sambil mengertakkan giginya. Kenapa? Kamu tidak memuaskannya? Ferdi Zhu berkata dengan serius. Kamu disuruh melayani orang, bukan disuruh menjadi nona besar. Ini saja tidak bisa kamu lakukan dengan baik, kamu masih berani pulang. Yantono Zhu berkata dengan marah. Kalian hanya bisa berkoar-koar di rumah, apakah kamu memiliki kemampuan untuk pergi sendiri? Menyuruhku seorang wanita pergi ke sana sendiri. Ceo Meng hanya menyukai Melissa Zhu. Aku pergi ke sana juga sia-sia, aku bahkan dipukuli. Mona Zhu berteriak dengan marah. Dia enggan melakukannya, tapi dia bersusah payah memaksa dirinya menjadi wanita simpanan orang. Hasilnya dia malah diusir. Apa ini? Anggota keluarga Zhu saling bertatapan. Saat ini mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mona Zhu pergi tapi malah dipukuli oleh Ferdi Meng. Apakah Ferdi Meng suka wanita keras kepala? Ferdi Meng keras kepala, Melissa Zhu lebih keras kepala, sungguh pasangan yang serasi. Ayah, kamu tidak tahu, orang seperti ini ikan mencari ikan dan udang mencari udang, kura-kura dengan kura-kura. Dia sudah menyukainya, tidak peduli bagaimanapun tidak bisa digantikan. Ferdi Zhu sangat frustasi. Sekarang Melissa Zhu sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Zhu. Bagaimana cara menemukan Melissa Zhu? Benar, kurasa Melissa Zhu si siluman rubah itu pasti telah mengguna-guna Ferdi Meng. Jika tidak mana mungkin dia bersikeras mencari Melissa Zhu, pasti ada sesuatu. Yantono Zhu berkata dengan yakin. Sekarang bagaimana? Mona pergi juga tidak bisa. Apakah keluarga Zhu akan berakhir begitu saja? Bibi ketiga, Leonie Zhu berkata dengan cemas, jika Ceo Meng menyukai wanita muda, dia sudah langsung pergi. Bukannya tidak ada cara. Rian Zhu berkata dengan pelan. Cepat katakan. Bailey Zhu dan yang lainnya menatap Rian Zhu. Pergi mencari Melissa Zhu, harus mencari orang yang menimbulkan masalah ini. Hanya Melissa Zhu yang bisa menaklukkan Ferdi Meng, kita tidak punya cara lain, hanya bisa pergi mencari Melissa Zhu. Rian Zhu merentangkan tangannya,
Keluarga Zhu sudah memikirkan segala cara, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Ferdi Meng juga sudah mengatakan dia ingin wanita dari keluarga Zhu berbicara dengannya, dia mau Melissa Zhu pergi mencarinya. Tapi mungkin saat ini Melissa tidak akan menghiraukan kita, kan? Robin Zhu berkata dengan ekspresi wajah cemas. Itu bukan terserah dia, sekarang keluarga Zhu sudah berada di ujung tanduk. Kita sudah diambang kehancuran. Di saat yang paling genting, sebagai anggota keluarga Zhu, Melissa Zhu harus kembali untuk membantu Bailey Zhu berkata dengan serius. Meskipun seperti itu, tapi Melissa Zhu dilindungi oleh Thomas Qin. Saat ini dia pasti tidak ingin kembali ke kediaman Zhu, kata Sheila Ouyang. Pergi memohon kepada Melissa Zhu, Rian, menyerahkan hal ini kepadamu aku merasa jauh lebih tenang. Bailey Zhu berkata dengan tulus. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.